pada pagi hari ini, yaitu kegiatan talk show kesehatan hidrasi sehat dalam berpuasa. Perkenalkan, saya Fakih Fuadi. Insya Allah hari ini, pada pagi hari ini saya akan menjadi Master of Ceremony pada acara kegiatan pada hari ini. Dihimbau untuk para peserta talk show kegiatan pada pagi hari ini disilahkan untuk mengisi kursi yang kosong, karena yang di depan masih banyak yang kosong nih, Pak. Silakan diisi dulu untuk kursi yang masih kosong, biar lebih enak nanti ngelihat pembicaranya sama moderatornya. Oke. Perkenalkan acara. Jadi pada hari ini acara talk show seminar kesehatan mengenai hidrasi sehat dalam puasa. Acara ini merupakan rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Masjid Babu Toba selama di bulan Ramadan. Jadi ada beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh Masjid Babu Toba. Nantinya akan ada 3 acara seminar kesehatan. Nah, untuk update informasinya nanti saya akan informasikan. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, sebelum masuk ke acara, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah agar senantiasa Allah memberikan kelancaran dalam terselenggaranya kegiatan pada pagi hari ini. Ya, doa akan dipimpin oleh Al-Ustadz Abdul Hamid Hussein, yang mana beliau selaku ketua pengurus daripada Masjid Babu Toba. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelum berdoa, izinkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala kulli umur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sehat, ulama mengatakan as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha. Sehat itu seolah-olah mahkota yang bertengger di kepala. La ya'rifa illal marda. Sayang tidak disadari kecuali kalau sudah sakit. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, Rasulullah menghimbau kepada umatnya, kalau mau sehat, kata beliau, sumu tasihhu. Kalau mau sehat, berpuasa. Jadi sekarang bagaimana supaya kita sehat dalam keadaan berpuasa? Pada hari ini, alhamdulillah, telah hadir guru-guru besar kita untuk membimbing kita bagaimana puasa tapi sehat. Bagaimana sehat dalam keadaan berpuasa. Saya ingin menyampaikan sekedar cerita bahwa Sa'ad bin Ubadah, seorang pemuda yang sangat hormat pada kedua orang tuanya, karena beliau sadar bahwa kesuksesan hidupnya selama ini karena bakti dan cintanya, khidmatnya kepada kedua orang tuanya. Ibunya meninggal, kemudian beliau sedih dan berkunjunglah kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ummi matat. Ibuku meninggal. Afa tasaddaqu anha, apakah boleh saya terus berbakti kepadanya dengan bersedekah? Kata Rasulullah, bala, tentu. Terus beliau bertanya kepada Rasulullah, sedekah apa yang paling baik yang saya bisa sumbangkan pahalanya untuk ibuku yang telah meninggal? Rasulullah mengatakan, suqyal ma, memberi minum. Pada hari ini mari kita dengarkan bersama dari guru besar kita, Pak Profesor Dr. Insinyur Haji Hardiansyah, jauh-jauh datang dari Bogor.
Profesor Dr. Budi Wiwiko yang pada hari ini akan menjelaskan jauh tentang air itu. Sebagai penutup, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan acara ini lancar, kita mendapatkan keberkahan insya Allah, dan Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk memberikan air sebanyak-banyaknya demi untuk kita dan demi orang tua kita yang telah meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hamid atas sambutan serta doanya. Semoga apa yang telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kelancaran acara pada kegiatan pada pagi hari ini serta keberkahan. Dan semoga apa yang kita ikuti pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang telah disampaikan oleh Pak Hamid barusan tadi, bahwasannya as-sihhatu tajun la yaraha ilal mardha. Sesungguhnya sehat itu sangat mahal sekali, mahkota yang paling mulia, mahkota yang paling mahal. Maka dari itu Masjid Babu Tobah menyelenggarakan talkshow kesehatan dengan tema hidrasi sehat dalam berpuasa. Nah, apa yang dimaksud dengan hidrasi sehat dalam berpuasa? Apa itu dehidrasi? Apa itu hidrasi? Nanti kita akan simak baik-baik oleh para pembicara dan moderator nanti akan menyampaikannya. Oke, sebelum kita masuk dalam kegiatan acara, para peserta seminar, marilah kita simak video berikut. Sibuk warawiri, tahu-tahu beduk udah bunyi. Aqua dulu. Bangun anak-anak, ayo bangun cepat sahur. Bangun sahur? Nyawa mengumpul. Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu di bulan puasa ini, Aqua dulu. Ya, seperti yang kita saksikan barusan adalah video taping mengenai Aqua dan Masjid Babu Tobah. Jadi acara kegiatan pada pagi hari ini didukung oleh Aqua. Bersama dengan Aqua, jadi kita membahas tentang hidrasi sehat dalam berpuasa. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya oper nih ke moderator kita, yaitu Dr. Boy Abidin, dokter kesayangan kita semua. Karena Dr. Boy Abidin ini juga merupakan selaku pengurus Masjid Babu Tobah, yang mana Dr. Boy Abidin ini, izinkan saya dok untuk membacakan CV-nya. Menempuh jalur pendidikan di spesialis obstetri dan ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, lalu konsultan fertilitas endokrinologi dan reproduksi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia RSCM. Lalu jabatan yang telah diampuh oleh Dr. Boy Abidin ini merupakan sekarang sampai saat ini sekarang pembicara seminar kesehatan, talk show, radio, dan televisi. Baik, langsung saja saya berikan kepada moderator acara ini, yaitu Dr. Boy Abidin SPG. Boleh minta tepuk tangannya? Oke, terima kasih dok, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Fakih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saudara semua, adik-adik semua yang sudah hadir di acara siang hari ini. Dan juga saya sapa untuk sahabat-sahabat yang hadir melalui Zoom dan juga melalui channel YouTube. Ya, baik, pagi hari ini terima kasih saya sudah dipercaya oleh panitia kegiatan Ramadan, tentunya dari Masjid Babu Tobah di Pulau Mas, Jakarta Timur, sebagai moderator pada acara talk show kesehatan.
Jadi ini buat saya memang pertama kali saya menjadi moderator di acara di kegiatan masjid ya. Terima kasih, ini acara diprovokasi, disemangati oleh Profesor Budi Wiweko. Beri tepuk tangan untuk Profesor Budi Wiweko. Iya, ini sekedar informasi, kegiatan ini akan berlangsung 3 kali selama kegiatan Ramadan. Jadi kali ini tanggal 3, nanti berikutnya tanggal 17, dan berikutnya lagi tanggal 24. Ya, setiap hari Minggu dengan topik yang tentunya menarik ya, terutama nanti untuk yang 2 kali yang berikutnya. Baik, kali ini kita akan bicara mengenai hidrasi sehat dalam puasa. Ya, hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki hari pertama bulan suci Ramadan. Jadi hari ini kita sudah menjalankan ibadah puasa. Ya, hari ini sekarang tepatnya kurang lebih menjelang pukul 10. Ya, sudah ada yang merasa haus atau merasa lapar? Ya, antara haus dan lapar biasanya kita lebih kuat menahan lapar daripada menahan haus ya. Jadi kalau kita lapar masih nggak apa-apa, makan berikut, yang penting saya minum dulu deh, saya minum dulu. Ya, itu memang adalah satu sinyal dari tubuh kita ya, secara alamiah kalau kita haus itu kita akan mudah merasa, dan ternyata nanti ada dampaknya nih untuk kesehatan tubuh kita kalau kita kekurangan cairan. Jadi selama bulan puasa tentunya bukan alasan untuk kita mengalami dehidrasi. Ya, untuk hal tersebut nanti ada 2 orang pakar yang akan membahasnya. Ya, yang tentunya kita nanti juga bisa berdiskusi dengan beliau-beliau. Ya, saya akan panggilkan yang pertama adalah Profesor Dr. Insinyur Hardinsyah MS PhD. Beliau adalah guru besar ilmu gizi dari Institut Pertanian Bogor, dan kemudian beliau juga adalah Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia. Kami persilakan pada Prof. Hardinsyah. Ya, silakan Prof untuk menempati tempat di tengah, Prof. Baik, untuk pembicara berikutnya adalah, ya ini juga yang menginisiasi kegiatan pada hari ini. Beliau adalah guru besar dari Universitas Indonesia, yaitu Profesor Dr. Budi Wiweko, SPOG Konsultan SPH. Kami persilakan Prof. Iko. Baik, jadi hari ini, siang ini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya. Tapi mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat, mendapatkan ilmu dari para kedua orang profesor di depan kita. Dan untuk Bapak Ibu sekalian yang hadir, silakan untuk bertanya. Nanti pada saat diskusi, pada saat kita ngobrol, kalau ditanyakan, saya akan beri kesempatan untuk bertanya. Dan juga Anda yang di channel Zoom maupun di channel YouTube ya, Anda silakan ketik pertanyaannya di kolom Q&A, nanti akan dipandu oleh panitia untuk ditampilkan pertanyaannya. Jadi saya akan buat acara ini talk show, kita ngobrol. Jadi nanti untuk para prof, ya saya akan ajak ngobrol ya Prof ya, Prof Hardinsyah, Prof Iko. Kalau ada nanti mau ditampilkan dalam bentuk slide penayangan untuk penekanan, untuk memperjelas, kami persilakan juga, kami persiapkan layar LCD-nya. Dan juga yang menarik untuk acara hari ini, ya untuk penanya terbaik, nanti akan mendapatkan hadiah berupa voucher GoPay ataupun OVO senilai masing-masing Rp250.000. Yes, beri tepuk tangan untuk sponsor kita pada hari ini ya. Jadi ada 3 voucher, nanti akan ditentukan di akhir talk show kita. Nanti Prof Hardinsyah boleh memilih 1, Prof Iko 1, saya 1. Oke, baik ya. Nanti pertanyaannya silahkan bertanya bebas. Nanti Prof mungkin boleh dicatat, ya, Prof Iko dan Prof Hardinsyah dicatat siapa yang paling aktif, pertanyaan paling menarik. Nanti pada akhir talk show ini, nanti kita akan sebutkan dan kemudian nanti akan kita hubungi untuk mendapatkan hadiahnya. Baik, kita mulai talk show kita ya. Gimana Prof Hardinsyah, sehat Prof? Monggo silakan mic-nya dipegang Prof. Iya. Dipakai Prof? Mau kita masih protokol kesehatan Prof? Ya, tadi ini Prof adalah Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia. Hari ini kita bicara hidrasi. Tentunya ini masih ada kaitannya dengan air ya Prof ya, untuk pangan dan gizi. Nah ini bagaimana nih menurut Prof mengenai kebutuhan cairan ini untuk dari sisi kesehatan tubuh kita? Ya, terima kasih dulu saya menyapa ketua kita Pak Dr. Hamid. Ini? Yes. Oh, udah pindah. Dan wakil ketua yayasan, Bapak Ibu semua, adik-adik remaja yang luar biasa, dan spesial lagi nih Dr. Boy yang berkenan mendampingi kita ya Prof. Dan spesial ini karena yang mengundang saya langsung ini Prof Iko. Terima kasih atas sama-sama Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi kalau kita bicara tadi
Pangan itu definisinya sederhana, makanan dan minuman. Air itu salah satu dari minuman. Bahwa air juga ada di dalam makanan gitu kan ya. Kalau kita makan buah, dalamnya 85% itu air. Kalau kita minum air, ya hampir 100% itu air, 99,99 lah ya. Kecuali yang disuling ya. Ya. Kalau disuling 100% dia air. Baik, jadi kebutuhan air buat kita. Jadi sederhananya sebenarnya seperti anjuran di Kementerian Kesehatan, kurang lebih ini buat remaja dan dewasa, untuk anak-anak beda, untuk ibu hamil nanti beda lagi. Pak Iko dan Dokter Boy sama Prof Iko kan emang jagonya kalau dengan ibu hamil ya. Objin. Itu sekitar 8 gelas ya. 8 gelas tuh gelas yang mana? Kan gelas tuh ada yang gede ya. Kalau orang tua saya dulu ya, gelasnya itu sama dengan 2-3 gelas yang kecil ya. Pokoknya di meja selalu ada. Mungkin itu cara orang tua supaya nggak ngalami dehidrasi. Tapi budaya itu kelihatannya punah ya. Malu barangkali orang tua sekarang disajikan gelas yang gede ya. Gelasnya gelas belimbing ya. Kalau istilah, nggak tahu masih kenal nggak sih gelas belimbing? Pantatnya seperti belimbing ya. Tapi hampir samalah, maupun ada gelas yang ditinggiin juga kurang lebih itu isinya sekitar 200 sampai 250 ml. 2 liter kalau ditimbang tahu nggak beratnya berapa? 2 kilogram ya, kurang lebih, dengan berat jenis 1 ya. Jadi bayangkan Bapak Ibu makan paling 1 piring itu paling 700 gram, paling kalau dia munjung kayak di warteg 1 kilogram ya. Padahal kita minum itu 2 kilogram sehari ya. Jadi itu kurang lebih, bahwa nanti setiap orang bisa konsultasi, oh saya ukuran badannya kecil, bisa kita berikan anjuran, oh persisnya kalau badannya seperti ini sekian gelas gitu ya. Tapi kurang lebih begitu sederhananya 8 gelas yang kita atur selama 24 jam kecuali puasa. Nanti Prof Iko akan jelaskan dalam waktu kita hanya singkat 6-8 jam boleh minum itu seperti apa. Ya, baik, ini menarik mengenai kebutuhan cairan. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh lagi mengenai berapa kebutuhannya, bagaimana angka kebutuhan cairan, saya pengen bicara mengenai air. Ini kan air bermacam-macam nih ya. Ya, ada air mineral, kemudian air minum dan segala macam. Ini seperti saya juga sampaikan, ini ada yang saya dapat dari Pak Hamid, ini dari surat An-Anbiya ayat 30. Disitulah Allah berfirman, dan kami jadikan segala sesuatu hidup dari air. Maka mengapa mereka tidak juga beriman? Artinya kan Allah ini sudah menyiapkan air untuk kita. Nah ini air ini bermacam-macam nih, dari sisi gizi pangan Indonesia ini gimana keadaan air, atau air seperti apa sih yang baik untuk dikonsumsi? Ya betul ya, air itu salah satu tanda kebesaran ilahi ya. Lagi-lagi nih saya minjam ilmunya Dokter Boy sama Prof Iko ini. Ya, sperma itu bisa bergerak, sperma itu bisa terbentuk juga karena ada air kan Prof Iko ya. Ya enggak Dok Boy? Doa saya supaya jadi cepat Prof kan. Amin. Provokator ya Bro. Jadi sebenarnya kita itu dari air, kemudian terakhir dimandikan dengan air enggak ya? Ya. Ya kecuali mati syahid ya. Jadi sebenarnya kita juga berawal dari air, bahwa bahannya itu dibilang tanah ya. Tapi komponen air itu luar biasa ya. Bagaimana si sperma mengejar ovum kalau nggak ada lendir cairan. Ini ilmunya Prof Iko nih kan. Sampai akhirnya ketika di ketuban ilmunya Prof Iko juga, kita dulu berada di dalam ketuban, di dalam cairan. Terus terakhir kalau kita wafat dimandiin juga dengan air ya. Insya Allah nggak sampailah kita ditayamumkan ya. Insya Allah air masih, istilah Jawanya turah-turah ya, istilah. Kalau Mas Boy orang mana nih? Orang Jawa juga. Orang Jawa Sunda. juga, jadi masih ngerti turah-turah ya. Kan saya mertua saya orang Jawa, jadi ngerti sedikit turah-turah. Ya, jadi bahwa betul tadi ya, apa yang ada di muka bumi ini semuanya itu ada airnya. Tubuh kita 85% kurang lebih rata-rata. Kalau usia kita Pak Hamid udah turun airnya ya. Kalau anak-anak baru lahir bisa jadi 90-95%. Ini yang perjaka tinting, pakai tinting lagi. Perjaka ini bisa jadi tadi 85%. Setiap sel kita tadi air.
lama-lama agak menurun dia ya. Jadi itulah risiko kita bertambah usia, memang kadar air di tubuh kita semakin berkurang. Bisa jadi orang tua tinggal ya, kalau tadi 2/3-nya 70%, mungkin sekarang jadi 60% gitu ya, 55%. Tapi tetap kita butuh air. Oke, baik, terima kasih Prof. Hadinsa. Ini jadi menarik mengenai air ya. Kita bicara air saja, ini ciptaan Allah dan ini sangat luar biasa yang bagaimana sudah mengatur keberadaan air di muka bumi ini. Nah, ini Prof. Iko, ini bagaimana nih mengenai perairan di Indonesia ini terutama. Silakan Prof, mungkin mau menambahkan. Iya, baik, terima kasih Dr. Boy. Ibu dan Bapak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Hadin, terima kasih telah hadir bersama kita semuanya di sini. Alhamdulillah nih Prof. Hadin memang beliau pakarnya nutrisi dan juga pakarnya air sebenarnya. Jadi kalau di Indonesia kita punya sebuah pusat kajian tentang air yang namanya Indonesian Hydration Working Group, IHWG. Itu berdirinya didirikan di FKUI. Dasarnya adalah penelitiannya Prof. Hadin. Penelitiannya Prof. Hadin itu menyatakan bahwa 45% ya kalau orang dewasa ya 40% lah dewasa itu mengalami dehidrasi ringan penduduk Indonesia. Jadi memang beliau pakar air betulan. Kalau saya pakar air ketuban tadi, jadi bukan gitu. Nah, itulah sebabnya kemudian berdirilah pusat studi tentang air, IHWG, yang kita concern betul bagaimana menyarikan pengetahuan tentang cairan, tentang air, dan bagaimana hubungannya antara air dan kesehatan. Itu didirikan sejak tahun 2012 di FKUI dan masih berdiri sampai sekarang. Kita aktif, antara lain kita melakukan kajian-kajian kebutuhan cairan pada saat ibadah haji dan umroh. Kemudian pada saat puasa. Kemudian kebutuhan cairan untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Kebutuhan cairan pada anak-anak. Kebutuhan cairan pada usia lanjut. Kebutuhan cairan pada pekerja. Itu kita lakukan betul kajiannya, karena secara tidak sengaja kita duduk di ruangan ber-AC itu hilang cairannya sangat besar. Sangat besar. Jadi nanti mungkin Prof. Hadi bisa menceritakan berapa persen ya. Dan salah satu tanda yang paling mudah yang menandakan bahwa kita kekurangan cairan, tubuh kita kekurangan cairan, sebenarnya yang paling mudah lihat warna urin. Makanya di toilet itu ada stikernya. Stiker warna urin mulai dari yang kuning tua sampai kuning muda dan tidak berwarna. Kecuali kita minum vitamin C ya. Kalau vitamin C pasti kuning tua itu. Atau minum obat-obatan tertentu, nah itu kuning tua. Itu salah satu alarm kita lah. Kalau kita ke toilet, loh kok warna urinnya agak tua, nah itu berarti kita mengalami dehidrasi. Walaupun kita tidak haus. Haus itu tidak selalu. Kekurangan cairan itu ada rasa haus. Kalau di ruangan ber-AC, tidak. Nah kira-kira begitu Dr. Boy gambarannya. Ya, jadi menarik nih. Saya coba akan lempar untuk para peserta dan juga yang ada di Zoom maupun yang di YouTube untuk bertanya. Silahkan nih, tadi kan kita Prof. Hadinsa bicara air itu kurang lebih 8 gelas, jadi kurang lebih 2 kilo. Jadi kalau kaitannya dengan kilo, kaitannya dengan berat badan, nih buat perempuan-perempuan mungkin yang lagi program diet. Nah ini gimana nih, saya kurangi minum saja atau saya kurangi makan supaya berat badan saya turun gitu. Nah ini mungkin ibu-ibu saya lempar dulu, silakan ada yang mau bertanya, silakan. Kalau ada yang mau bertanya mengenai air, bagusnya minum air apa sih? Apakah air putih, adakah air putih yang dingin atau air yang hangat, kemudian yang manis ya? Silakan ibu kalau mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Moderator Dr. Boy dan Pak Prof yang telah memberikan ceramah pada hari ini buat kita yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Dan saya terima kasih juga kepada pengelola Taubah selaku pimpinan yang berniasi untuk melaksanakan pencerahan buat kita sebagai umat muslim dalam melaksanakan ibadah puasa yang kita harapkan ini. Umur saya 50 ke atas sudah Pak Prof. Nama saya Rosi, Hajah Rosiati.
tamrin. Kebetulan saya tinggal di Pulau Mas residen, tapi saya sebenarnya di Papua, Jayapura, sebagai Ketua Sekolah STIMIK 10 November Jayapura. Begini Pak Prof, saya bertanya kepada yang pakarnya air ya, bukan pakarnya ketuban dulu. Begini Pak Prof, dalam hal kita tidur malam ya, untuk ibu-ibu seusia saya, kadang-kadang tuh terbangun jam 11 dan jam 3 tuh sekalian tahajud. Dan itu pasti sudah kita keluar ke kamar kecil ya, rutin itu. Tapi apakah kita konsumsi lagi itu air dalam jam 11 itu kan kita minum lagi dan kita tidur lagi. Kemudian jam 3 kita bangun, saya kadang-kadang tahajud, saya minum air hangat gitu, 1 gelas gitu. Nah, yang kedua, kebutuhan kita ada yang mengatakan setiap umur beda, setiap berat badan beda kebutuhan air. Ukuran apakah yang kita patok, bahwa berdasarkan umur atau berdasarkan berat badan dalam menentukan kebutuhan kita sehari-hari dalam minum air? Ketiga, mungkin banyak sekali pertanyaan saya. Karena ini alhamdulillah ini kita free ya. Padahal kalau kita konsultasi sama Prof ini, waduh, selain susah waktu dan kita harus mengeluarkan ya itu. Yang ketiga, bagaimana kadang-kadang kita dalam perjalanan mau minum tapi kita menahan karena takut ke toilet. Nah itu. Kebetulan kalau perempuan ya maklum ya Pak ya, ke toilet itu agak susah daripada bapak-bapak. Nah, kadang-kadang pada saat kita haus itu, terus kita glek, nggak tahu tuh ukurannya seberapa. Habis saja misalnya 1 aqua yang 600 ml itu. Apakah cara mengkonsumsinya itu ada aturan sesuai kebutuhan kita, misalnya 3 liter atau 2 liter sesuai dengan umur atau sesuai berat badan? Apakah mengkonsumsinya itu berjangka waktu-waktu atau pada saat kita haus kita gluk. Itu saja pertanyaan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, menarik sekali Bu Rosi pertanyaannya. Jadi ada 3 pertanyaan. Pertama, kalau malam hari terbangun buat kecil ya, itu minumnya apakah air hangat atau tidak. Yang kedua tadi sesuai dengan umur ya, dan laki atau perempuan. Yang ketiga tadi apakah minumnya sekaligus ataukah dibagi-bagi gitu ya. Tadi itu supaya nggak buang air kecil di jalan. Nah ini mungkin Prof Hadinsah dan Prof Iko, monggo silakan untuk mengomentari 3 pertanyaan ini. Silakan Prof Hadinsah terlebih dahulu. Terima kasih Bu Rosi atas pertanyaannya. Yang pertama, Ya. Terima kasih Bu Rosi, kedengaran ya? Kedengaran nggak yang di belakang? Terdengar ya? Kedengaran ya. Yang pertama tadi kalau bangun, ya. Jadi prinsipnya ketika kita tidur juga tubuh tetap melakukan proses ya, kerennya metabolisme, tapi ya proses-proses di dalam tubuh kita hanya tentunya menurun ya kondisinya, sama dengan puasa ya. Ketika siang hari pun sebenarnya dibanding hari tidak puasa kan kondisi proses-proses di dalam tubuh kita agak melamban. Intinya tetap kita perlukan air, dan salah satu ciri tadi sudah disampaikan oleh Prof Iko. Ketika ibu tadi ke kamar kecil, ya disempetin lah, jangan WC-nya gelap tentunya ya. Kalau WC-nya gelap semua kayak hitam aja, supaya kita bisa melihat warna yang urin yang kita keluarkan. Kalau kadang-kadang kita karena di ruang AC kerasa nggak haus gitu ya, karena dingin gitu ya. Sehingga sebenarnya di ruang AC penguapan itu air itu keluar dari permukaan kulit ini. Jadi kalau misalnya rasa haus tidak muncul, lihat tadi dari urin. Tapi haus itu sebenarnya sudah 0,5% kekurangan cairan tubuh. Sangat haus itu bisa 1% sudah kekurangan. Jadi kalau Bunda Rosi, saya rendahkan aja lah 50 kg ya, biar mudah ya beratnya. Jadi 1% dari 50 kg itu 500 ml 2 gelas. Artinya apa? Kalau kita udah kerasa sangat haus, kita udah kekurangan 2 gelas air. Nah,
bagaimana kita memenuhi 2 gelas tadi? Tentunya tidak perlu tergesa-gesa, harus pelan-pelan, ya. Jadi diminum 1 teguk, bernafas, kemudian minum lagi, bernafas lagi. Jangan seperti sapi minum air atau seperti ada namanya sapi gelonggongan apa gitu ya, yang orang dipaksa gitu ya, dituangkan, kurang baik. Jadi, nah karena itu memang kalau ada di botol, alangkah bagusnya juga dituangkan dulu ke gelas, bisa lebih mudah kita mengendalikan. Tapi kalau botolnya memang sudah sesuai dengan kondisi untuk kita biasa minum, ya silakan. Tapi istilah ibu tadi apa, glok gitu ya, ya itu diminimalkan, dihindari. Jadi itu yang pertama. Yang kedua tadi berapa sesungguhnya kebutuhan tadi ya. Jadi ilmu kedua yang sederhana, ilmu pertama sederhana tadi 8 gelas, ilmu kedua sederhana adalah kalau berat badannya orang tadi tubuhnya normal ya, bukan kelihatan gemuk, bukan kelihatan kurus sekali, per kilogram berat badan itu sekitar 30 sampai 40 ml. Jadi kalau Bunda Rosi 50 kg, mohon maaf nih, saya lansingkan saja. Kemudian 50 kali 30 1.500, kalau itu kita aktivitasnya sangat ringan sekali, tidak berada di ruang dingin, tidak berada di ruang panas. Kalau di ruang agak panas, kemudian kita bergerak, itu 40 mili, 40 kali 50, itu 2000 mili. 2000 mili, kalau 1 gelas 250, 8 gelas juga. Kalau kita berkeringat, ya itu bisa sampai 50, ya sampai 3,5 liter. Jadi tergantung, makin lama kita akhirnya harus introspeksi diri. Saya tadi olahraga berkeringat, oh enggak berkeringat. Kalau berkeringat, ya bercucuran itu bisa sampai 3,5 liter bahkan 4 liter buat atlet gitu ya. Jadi perlu sedikit ilmu-ilmu tambahan di samping yang 8 gelas tadi, sedikit tambahan ilmu dengan tadi mantoba. Kalau lebih detail lagi yang nggak terlalu sederhana, kalau misalnya kita habis konsultasi, kita tahu kebutuhan energi kita. Kebutuhan energinya berapa waktu konsultasi, entah itu ke spesialis gizi klinik, entah itu ke ahli gizi. Oh saya katanya 2.500 kilokalori kebutuhan saya. Nah dikali 1 mili. Setiap kalori tadi 1 mili kebutuhan airnya, jadi 2.500 mili. 2.500 mili, ya kalau itu tadi gelasnya 250 mili. Ibu bayangkan ya gelas aqua yang seperti gelas, itu 230 ya. Ya. Kita 230 mili itu, artinya 10 itu tuh kalau bahkan 11 jadinya 2.500. Kalau habis konsultasi bahwa kebutuhan energi saya 1.600, berarti 1.600 mili. Nah kalau tadi dibuat gelas 230 pakai gelasnya minuman tadi, itu habis sekitar 7 gelas. Ya kira-kira gitu. Pertanyaan ketiga. Berat badan usia dan udah. Mungkin Prof. Ya, Iko antara ada. laki dan perempuan juga ada perbedaan. Ya, Monggo, Prof. silakan Iko. Prof. Ya, saya sedikit aja menambahkan ya. Untuk orang tua, ya memang untuk orang tua itu jumlah kebutuhan cairan sedikit berkurang, mengingat fungsi dari ginjal yang sudah mulai berkurang. Biasanya kalau dewasa muda itu 8 gelas, maka orang tua itu biasanya 6 sampai 7 gelas per hari. Tetapi itu juga tergantung dari aktivitas ya. Kalau aktivitasnya tinggi, tentu bisa saja sampai 8 gelas. Ya. Contoh lagi studi kita ya di jemaah haji dan umroh pada tahun 2000 kita melakukan studi 2018 kalau tidak salah 2018 ya. Itu kita ukur kekentalan cairan urin. Jadi kalau tadi Prof. Fadli menyampaikan ya, kalau kita kekurangan cairan, maka tubuh itu akan merespon ya dengan volume mengurangi penguapan ya. Jadi darah menjadi kental, urin juga menjadi pekat seperti itu. Nah, pada jemaah haji Indonesia yang waktu kita ukur, rata-rata mengalami dehidrasi. Kalau jumlah cairan yang diminum per hari itu di bawah 2,8 liter. Jadi kalau yang konsumsi cairannya 3 liter itu bagus.
berat jenis urinnya yaitu baik ya, tidak mengalami dehidrasi. Tetapi waktu itu memang haji pada saat panas ya, pada saat musim panas. Mungkin kalau musim dingin agak berbeda ya, Pak Hamid mungkin tahu. Ya, jadi jadi jemaah haji kita rekomendasinya sampai 3 liter per hari. Untuk ibu hamil sama ibu menyusui, paling gampang ibu hamil itu kalau orang biasa itu 8 gelas. Ibu hamil itu karena ada air ketuban, ya dia harus produksi air ketuban, dia tambah 2 gelas per hari. Kalau ibu menyusui karena dia produksi ASI, tambah 3 gelas per hari. Itu, jadi berbeda-beda dari sisi kebutuhan dan aktivitasnya kita masing-masing. Seperti itu, Dr. Boy. Baik nih Prof. Ya, silakan Bu Rosi, Mas. Nah, air putih, air teh tawar. Nah, ini tadi juga mungkin disambung mengenai air hangat atau air dingin, mungkin ada. Saya ada slide-nya. Boleh tampilkan deh slide. Mungkin silakan tolong dibantu panitia. Dr. Axel, slide yang kebutuhan cairan boleh. Udah tampil belum? Dr. Axel atau Anton slide dari Dr. Axel deh. Terus yang ini, terus lagi yang kebutuhannya lagi. Oh, balik pelan. Mundur satu slide. Mundur lagi. Ya, ini kira-kira maju. Ya, ini kira-kira ini studi kita ya di Indonesia ya. Bahwa penduduk Indonesia yang minum airnya cukup itu hanya sekitar 10%. Apa nih? Ya, minuman manis bergula itu 10-15% tuh di semua usia. Padahal ini nggak sehat sebenarnya. Nanti kalau kita bisa bicara lebih lanjut lagi ya. Ini loh, ada 10, ada yang sampai 20% mengkonsumsi itu. Padahal harapannya harusnya yang biru ini air biasa. Air tanpa gula gitu ya, jus tanpa gula atau air tanpa pemanis lah. Begitu kira-kira Dr. Boy. Terima kasih. Ya. Tadi mengenai air dingin, air hangat mungkin Dr. Hardinsah. Ya, terima kasih. Tergantung kondisi tubuh kita. Kalau kita ingin cepat air tadi digunakan oleh tubuh kita, ya karena penyerapannya itu mulai dari setelah lambung di usus, itu gunakanlah air minum sama dengan suhu tubuh kita sekitar 36. Jadi kalau air hangat tuh biasanya 60-70, harusnya lebih dingin dari air hangat supaya cepat digunakan. Karena kalau air air terlalu hangat atau panas itu ditahan dulu tuh di lambung ya, supaya karena setelah suhunya sama baru dia digunakan. Kalau air dingin gimana? Ada manfaatnya untuk ada orang merasa lebih nyaman kalau dingin yang masuk ke mulut ya. Tapi ada risiko kalau terlalu dingin juga cepat terjadi pembukaan pecah-pecah bisa jadi radang di tenggorokan kita ya. Apalagi kalau disertai sebenarnya bakteri itu sudah ada di dalam ya, dan memang banyak bakteri, hanya ada yang baik, ada yang jahat gitu. Jadi tidak dianjurkan minum tadi di bawah 7 derajat Celcius. Kalau ibu punya kulkas, ibu menyimpan buah, itu biasanya buah tadi awet sekitar 7-10 derajat Celcius. Posisi kulkas. Jadi artinya kalau air kita taruh di kulkas, bukan di freezer, itu kurang lebih 7-10 derajat Celcius. Jangan lebih rendah dari itu sebaiknya kalau ingin untuk hidup sehat. Ya. Jadi kalau kita tadi rasanya haus, berarti kan sudah saatnya kita supaya cepat digunakan oleh tubuh.
ya minumlah yang antara dingin dan hangat. Kalau hangat itu definisinya di dunia food beverage bisnis itu ya 60-70 derajat, itu kepanasan sebenarnya buat perut kita. Makasih. Oke. Nah, silakan Pak. Silakan Pak Jalal. Dengan kualitas air itu sendiri gitu. Jadi ada yang cerita katanya kualitas air di Indonesia ini kurang bagus, kalah dengan Amerika gitu, luar negeri gitu. Ya karena kita jangan sampai nanti minum banyak kualitasnya kurang. Ya terima kasih, itu aja barangkali kualitas air itu. Apakah di Indonesia itu sudah baik? Baik, Iya. ini pertanyaan mengenai kualitas air minum. Silakan, mungkin Prof Viko ada yang bisa Ya, terima kasih Pak Ustadz Jalal. Jadi air yang sehat itu memang yang pertama air yang pH-nya netral. Dia netral, dia tidak asam, tidak basa, ya seperti itu. Kemudian tentu airnya itu tidak berbau, ya, tidak mengandung ya zat-zat yang lainnya ya, apakah itu ada pencemar dan sebagainya. Kemudian dia dimasak ya seperti itu, tidak berasa, yaitu secara fisik seperti itu. Nah, mengenai sumber air memang ini dia, nanti Prof Adin akan menambahkan ya, masih menjadi masalah mana ketersediaan air bersih di Indonesia. Karena ada air bersih yang terkontaminasi. Masalah kan terkontaminasi, satu itu terkontaminasi. Apakah dari yang paling kita takutkan lah bakteri ya, kalau yang dari kotoran manusia E. coli. Makanya ada syarat itu, jarak jamban MCK ya, septic tank di rumah itu mesti berapa meter ya dari sumber air. Itu salah satu seperti itu. Kemudian juga kontaminasi dari yang lain-lain ya, dari yang lain-lain ada termasuk logam ya, merkuri dan sebagainya. Memang dari angkanya, indikatornya tidak baik ya di negara kita. Oleh karena itu pemerintah, saya kira itu dari kementerian, kalau ini di bawah kementerian PUPR ya, Kementerian PUPR itu memang bekerja keras itu, termasuk penyediaan air bersih ya, termasuk penyakit ya, sumber cacing segala macam itu juga bermasalah nih kita dalam dunia kesehatan ya. Penyakit kecacingan tuh hubungannya juga ketersediaan air bersih dan air yang sehat ya. Isu-isu tentang air nanti Pak Hadim nambahkan ya, ada air yang demineralisasi, air alkali dan sebagainya, itu sebenarnya tidak masuk dalam kategori air yang kita maksudkan. Ya, Prof, terima kasih, ini menarik. Tapi kan dalam praktek sehari, sebentar, saya mau sedikit mempertegas tadi apa yang ditanyakan oleh Pak Jalal. Jadi sebenarnya ini kalau untuk ibu-ibu untuk minum, menyediakan air minum untuk keluarga di rumah, apakah air dari keran yang kita rebus, apakah kita beli air kemasan yang sudah jadi, yang galon itu, atau seperti apa nih? Mana pilihannya? Silakan. Nanti itu Prof Adin yang jawab tuh. Air minum dalam kemasan itu juga ada isu mikroplastik ya. Ya, ada isu mikroplastik nanti. Baik. Mungkin nanti Prof Adin. Saya coba tambahkan Pak Ustadz. Ya, betul tadi sudah disampaikan ada namanya derajat keasaman tadi ya. Tapi sayang di Indonesia memang belum diwajibkan mencantumkan pH air di label. Kalau di mancanegara termasuk di Arab Saudi dan juga saya lihat di Amerika itu diwajibkan mencantumkan. Dulu kita pernah propose ke Badan POM itu ya, tapi kelihatannya belum diterima karena itu kan bagian dari edukasi konsumen, sehingga konsumen tahu, tidak hanya dari mencoba-coba rasa atau iklan-iklan begitu. Ya, jadi intinya tadi air bersih belum tentu air minum layak untuk minum. Nah, PDAM itu adalah perusahaan daerah air bersih sebenarnya, bukan perusahaan daerah air minum. Cuman karena dulu namanya PDAM, apa boleh buat, harusnya PDAB ya. Ya, air bersih. Bisa untuk mencuci, bisa untuk mandi. Dalam kondisi tertentu ketika diperiksa dia bisa untuk minum, tapi tidak berarti semua air bersih bisa untuk minum. Tapi air minum pasti air bersih. Nah, ada kriterianya, beda. Ada SK Kementerian Kesehatan tentang standar apa aja yang boleh, tidak boleh terkandung dalam air bersih, apa aja yang terkandung di dalam air minum. Tadi sebagian sudah disampaikan Prof Iko.
Nah, sederhananya kita orang awam, memang kalau produk tadi dikemas, itu mudah buat pemerintah membantu kita. Jadi kalau kita baca ada BPOM MD nomor sekian di kemasan, itu berarti jaminan dari pemerintah melalui Badan POM bahwa minuman ini sebelum dia dipasarkan sudah ada melakukan telah diperiksa memenuhi persyaratan-persyaratan air minum. Ya. Nah, itu tadi kaitannya kemudahan kita kalau tadi air kemasan. Tidak berarti kalau orang nggak mampu beli air kemasan nggak bisa dapat air minum. Ya. Bahkan kalau kita punya sumur itu kita tinggal periksakan aja ke lab. Nanti lab menyatakan ini layak untuk minum, ini tidak. Saya dulu waktu pertama kali punya rumah di Bogor itu ternyata perumahan tadi bekas sawah ya. Itu airnya kuning gitu ya. Ada mineral ininya, zat besinya. Tapi ternyata begitu dibor sekitar 25 meter itu udah putih. Itu saya periksakan ke lab, layak apa enggak ini diminum. Dan itu juga beruntung buat masyarakat sekitar. Akhirnya sama-sama membuat sumur bor kan, kalau dari perumahan itu kan hanya 5 meter gitu ya. Ya, jadi ada upaya kita, Pak. Upaya pemerintah ada. Kalau kita nggak sanggup membeli yang kemasan, ya kita harus berupaya sedikit untuk mengetahui. Makasih. Ya, ada satu lagi mungkin tambahan ya, mineral. Ya, mineral dalam air itu penting sekali ya untuk kesehatan, karena tubuh kita ya memerlukan mineral ya. Tadi selain mikronutrisi, air juga makronutrisi yang sangat penting. Dan salah satu air yang di dunia yang sumber mineral yang paling lengkap itu air Zam-Zam. Nah, itu sudah diakui, ada studinya ya, sehingga ya itu tidak ada yang menafikan bahwa itu salah satu air yang sangat baik untuk kesehatan. Demikian, Dr. Boy. Oke, baik, terima kasih banyak. Ini pertanyaan sudah bertubi-tubi, tapi sebelumnya saya mohon izin saya untuk menampilkan video taping dari pihak sponsor yang mendukung acara hari ini. Panitia tolong ditampilkan video tapingnya. Silakan. Sibuk warawiri, tahu-tahu beduk udah bunyi. Aqua dulu. Bangun anak-anak, ayo bangun cepet sahur. Bangun sahur, nyawa mengumpul. Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu di bulan puasa ini, Aqua dulu. Baik, terima kasih. Ya, ada penanya yang ada hadir lagi, silakan. Ya. Jadi ada orang beranggapan bahwa dengan memasak air, merebus air, maka selesailah dari air bersih menjadi air minum. Tidak selalu. Kalau patogen, bakteri jahatnya mati. Tapi kalau ada zat-zat berbahaya, itu nggak hilang. Nah, itu barangkali perlu juga. Jangan menganggap asal sudah direbus maka selesai masalah. Makasih. Oke, baik, kita masih punya waktu cukup banyak. Saya beri kesempatan yang pertama dulu. Silakan. Wah, ini banyak sekali yang bertanya. Saya berikan ini di belakang, beri pertama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Murtado, mewakili Rismabat Babutoba. Ini saya ingin bertanya tentang air, Prof. Kan di Jawa itu nenek itu pernah bilang air itu bisa mencegah ginjal atau sakit pinggang. Itu kalau diminum setelah kita tidur. Itu pertanyaan, mitos atau bukan? Yang kedua, sebaiknya itu air yang hangat atau yang biasa, karena ada juga nenek air yang diimbunin gitu. Air 1 gelas ditaruh di luar, ntar bangun tidur kita langsung minum gitu. Itu baik atau tidak? Terima kasih. Tadi? Ya, terima kasih Pak Ahmad Murtado. Ini pertanyaan menarik mengenai dampak air terhadap kesehatan tubuh kita nih, Prof. Mungkin Prof Vika akan menjawabnya. Silakan, Prof. Ya, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat baik ya. Dan memang ini salah satu pemikiran mengapa kita mendirikan IHWG itu, Indonesian Hydration Working Group. Dan setiap tahun biasanya kita ada konferensi tentang Hydration for Health ya, 848 ya, biasanya bulan Juli itu, yaitu hidrasi untuk sehat.
Dan apa yang menjadi pemikiran penting adalah jangan sampai manusia itu mengalami dehidrasi. Tadi kan kalau kita lihat penduduk Indonesia itu yang cukup minum air itu 87 ya sampai 90% lah. Jadinya masih ada yang mengalami dehidrasi. Mengapa tidak boleh dehidrasi? Nah, kalau dilihat angka dehidrasi ya yang sangat ditakutkan kalau kita meminum air di bawah 1,2 liter per hari. Kalau seseorang yang minum air dengan jumlah di bawah 1,2 liter per hari dan itu terjadi dalam waktu yang lama atau menahun, terjadilah yang disebut sebagai dehidrasi kronik. Dan dehidrasi kronik itu bahaya. Bahayanya antara lain tadi ya fungsi ginjal ya, karena pada saat tubuh mengalami dehidrasi ya tubuh itu akan bekerja keras dia. Yang pertama volume urin jadi pekat. Ya, kemudian sedapat mungkin manusia tidak buang air kecil. Darah menjadi kental dan seterusnya. Dan kalau itu menjadi lama, berlangsung lama, itu berpotensi satu menimbulkan kerusakan ginjal, ya gangguan ginjal. Jadi nenek-nenek kita benar itu. Ya, minum air yang banyak supaya tidak mengalami sakit ginjal. Minum air yang banyak supaya tidak ada batu. Batu ginjal itu juga sekarang hipotesisnya salah satunya karena tadi mengalami dehidrasi kronik. Dan yang terbaru adalah seorang manusia yang mengalami dehidrasi kronik di bawah 1,2 liter ya, chronic drink namanya disebut sebagai chronic low drinkers ya. Dehidrasi kronik itu bisa menimbulkan inflamasi peradangan lama yang antara lain mengganggu produksi
kan sekitar 12 lebarannya, 500 dolar. Akhirnya ketika mau lebaran satu Idul Fitri, kita turun berat bisa sampai 3-4 kilogram. Itu kalau ingin diraih hikmah di balik ibadah puasa Ramadan. Tapi kalau nggak mau ngambil hikmah itu ya hidupnya jadi tetap. Biasanya sekedar memindahkan ke malam hari, ya makan siangnya dipindahin ke makan malam, makan sorenya dipindahin ke sahur, makan paginya dipindahin berbuka. Berbuka itu kan yang membatalkan, ya. Karena itu sunahnya kan kalau nggak dapat kurma basah, kurma kering, nggak dapat kurma kering air. Nah itu kan sunahnya, bukan pola 2 mangkok, cendol 1 gelas, gorengan banyak, gorengan satu piring gitu. Jadi ini kesalahan kita. Jadi itu kan tadi Pak Ketua Dr. Amin sampaikan, ya sunah berpuasa berpuasa kamu agar kamu sehat ya. Itu kalau kita tahu tata caranya. Karena itu di akhir ayat 183 atau 184 Al-Baqarah. Kalau kamu tahu kan, puasa sumu khairul lakum, jadi puasalah kamu akan baik buat kamu. Kalau kamu tahu, kalau nggak tahu ya tambah sakit. Karena itu banyak di negara-negara muslim sedang berkembang. Ketika Idul Fitri, rumah sakit penuh, untung buat Profito memang. Oke, baik, saya beri kesempatan buat yang bertanya, saya kasih yang tadi di belakang dulu sebentar ya Pak. Ya, silakan Mas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Prasetyo, sedikit intro saja dok, bahwa tadi menyinggung tentang air bersih, air minum, kemudian ada Kementerian PUPR. Ya, pengalaman saya dari melakukan audit selama 7 tahun di Papua, Bu, tadi ada yang dari Papua, ya, itu memang air bersih di Indonesia banyak, walaupun setiap tahun semakin berkurang. Ini supporter Papunian aja. Banyak walaupun setiap tahun semakin berkurang. Kemudian akses untuk mendapatkan air bersih itu, ini pengalaman saya waktu mengaudit program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat dari Kementerian PUPR, itu sangat kurang aksesnya dok. Itu yang menjadi problem di Indonesia, terutama di daerah pedalaman itu. Apalagi mengolahnya dari air minum, dari air bersih menjadi air minum. Itu seperti opini dari saya. Kemudian pertanyaan saya begini dok. Tadi menyinggung ayat 184 surat Al-Baqarah, saya menyinggung ayat 183 surat Al-Baqarah, saya menyinggung 184-nya, yaitu ada rukhsah di situ tentang salah satunya pelaku perjalanan. Ini berhubungan dengan saya sebagai auditor dok, karena kan sering ya turun gunung keluar masuk hutan sudah biasa dok. Nah, bahwa perjalanan itu secara ilmu fikih itu ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kalau masak Hanafi, jarak perjalanan cuma 1 pasak boleh berbuka. Hambali itu 16 pasak boleh berbuka. Syafi'i dan mayoritas ulama lainnya 18 sampai 20 pasak boleh berbuka. Nah, pertanyaan saya, itu karena tidak ada urut, artinya tidak ada kebiasaan. Berapa jauh sih perjalanannya Rasulullah contohkan boleh berbuka, itu karena tidak ada kebiasaan itu. Kalau dari segi kesehatan bagaimana dok? Apakah ada ciri-ciri atau kebiasaan seseorang bisa berbuka gitu dok? Tadi mungkin sudah disebut regenerasi kronik. Mohon diberikan ciri-cirinya dok, agar kita juga bisa aware terhadap hal itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya tampung langsung dengan pertanyaan berikutnya. Ya, mau silakan pertanyaannya. Mohon pertanyaan lebih singkat dan padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Prof, yang menarik buat saya sebenarnya tadi ada sedikit Prof Meko itu menyinggung terkait isu climate change gitu dok ya. Nah, ini salah satu sumber perubahan iklim ini masalahnya itu sebenarnya di plastik kan begitu. Nah, dari tadi mohon izin Prof di depan meneliti semua tentang air. Alhamdulillah kita berkarir banyak dari gunung air, kita semua juga masyarakat
berkahnya banyak, aku beli terus air itu, gitu loh. Tapi kira-kira ada nggak penelitian dari sekian banyaknya produksi air minum dalam kemasan, ini kemasannya gimana sih diubah biar juga aman buat lingkungan, biar juga aman, kan tadinya sehat gitu, airnya masuk ke perut, itu yang dibuang jadi masalah begitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Dan satu lagi saya beri kesempatan untuk Pak Sis, silakan Pak Sis. Terima kasih Pak Boy. Jadi Bapak pembicarakan dalam perayaan ini kaitannya dengan puasa, yaitu ada dua pertanyaan. Pertama saat bersahur, kemudian nanti saat berbuka. Saat sahur ini pertanyaannya apakah cukup minumnya itu 12 atau lebih? Karena kadang-kadang ini mungkin pribadi saya, kalau saya 2 gelas cukup lama gitu. Tapi kalau lebih, saya kan kalau bulan puasa jadi kurangnya pakai blok gitu. Belum harus ke WC gitu. Nah, jadi pertanyaannya mana yang lebih baik kita pakai 12 atau lebih? Ya, itu untuk kaitan dengan sahur. Kemudian untuk buka puasa, buka puasa itu ada kebiasaan sementara orang lebih baik minumnya air manis gitu ya. Tapi ada yang bilang lebih baik air putih. Nanti manisnya bisa misalnya dengan kurma. Atau dua-duanya, air teh juga, air putih juga, kurma juga. Jadi mana yang lebih baik? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan menarik-menarik semua dari 3 orang, dari Pasi, dari Indra, dan juga dari Eko. Jadi Eko, kalau saya boleh sampaikan kembali dari pertanyaan mengenai pemerataan air yang belum merata di Indonesia, dan kemudian kapan sih seorang itu dehidrasi, kapan seorang itu memang atau harus segera minum, artinya jadi membatalkan puasa. Itu satu. Kemudian kedua dari Dinda tadi bertanya mengenai tadi air kemasan, kemasannya apakah aman untuk kita konsumsi, dan ada air yang kita aman untuk konsumsi. Yang ketiga tadi pasti semuanya tadi yang berbuka itu tadi apakah air putih manis, apakah air putih dan kurma dan segala macam. Oke, silakan Pak Prof. Badinsa terlebih dahulu. Ya, silakan Prof. Baik, Eko. Ini buat traveler atau istilahnya orang dalam kafir atau perjalanan. Saya sama Prof itu kayaknya pengalaman ya. Bulan puasa kita pernah ke Prancis ya, sekian bareng. Dan saya nggak tahu Prof itu apakah berjalan membatalkan atau enggak, ada sunnah boleh kan? Saya Oke, kurang dekat lagi ya. kayaknya kualitasnya beda. Baik, wah, gimana kedengaran nggak? Karena saya tahu bahwa saya akan berangkat lewat Abu Dhabi, ya, perbedaannya 5 jam loh deh. Jadi kita udah nyampe harusnya jam berbuka waktu Indonesia, ini masih 5 jam lagi baru berbuka. Jadi kurang lebih 14 tambah 5 jadi 19 jam. Saya waktu sahurnya hanya minum air putih saja, saya nggak makan karena prioritasnya berdasarkan ibu saya, yang prioritas itu minum bukan makan ketika sahur. Tapi beda dengan anak-anak ya, beda dengan ibu hamil. Ini buat orang dewasa yang normal, beda dengan yang sakit, jangan ikut-ikutan. Ya, alhamdulillah tuh ya. Jadi saya berarti puasanya 19 jam. Saya juga paham ada teori autofagi namanya. Pernah dengar nggak autofagi? Auto itu sendiri, pagi itu makan. Artinya apa? Penelitian Jepang ada perhatian Nobel ini ya, seorang profesor. Penelitiannya tadinya pada tikus yang dipuasakan, tapi di Amerika juga dilakukan juga pada manusia dan ternyata sama. Ya, kalau orang berpuasa ya lebih dari 16 jam, maka di situ mulai terjadi yang namanya autofagi. Ada sel-sel khusus di dalam tubuh kita yang akan merecycle sel-sel yang sudah lansia, yang sudah lemah, yang sudah atau juga penjahat-penjahat untuk dimakan sama dia, dihancurkan, seperti recycle lah. Terus gizinya diambil digunakan. Jadi orang ini sebelum nanti ada lagi cadangan lemak yang banyak yang bisa digunakan ya. Tapi zat gizinya kan berarti dari sel tadi ada asam aminonya, proteinnya, ada mineralnya, ada vitaminnya, ada airnya, bukan hanya lemak. Kalau cadangan karena kita gemuk kan cuma lemak, ya untuk energi, tidak ada
Itu memperkuat saya juga supaya saya mudah-mudahan tubuh saya jadi mengalami otophagy gitu ya. Prinsip detox itu salah satunya, puasa bisa jadi detox. Cleansing, buat ibu-ibu itu biasanya cleansingnya pergi ke beauty center bayar 5 juta gitu ya. Ini tanpa bayar bahkan bisa menghemat. Kalau saya sahur hanya dengan minum itu lebih murah kan dibanding saya makan dengan lauk-lauk ya kan. Mirip sebenarnya. Jadi orang ngedetox secara kiri itu udah disiapin Tuhan, namanya puasa. Ya jadi tergantung ada ya, ada keyakinannya kalau kita rasa haus, takut sakit, pasti hari batalkan. Tapi ada punya keyakinan di balik saya lapar haus manfaatnya kan luar biasa, pasti ada tahap. Jadi kembalikan ke masing-masing. Saya nggak punya masalah mantap, ya. Saya ikuti saja cara berpuasa yang baik dan benar. Insya Allah begitu. Terima kasih. Ya, baik. Ya, ya. Terima kasih. Saya menambahkan kepada Prof. Halil. Memang tentang berpuasa ya tadi kalau disebut sebagai ya otophagy ya. Puasa itu sekarang dikenal di saintifik itu namanya intermittent fasting, termasuk puasa Ramadan. Ya, mereka baru tahu gitu ya bahwa puasa Ramadan itu luar biasa efeknya untuk kesehatan. Tetapi ada memang beberapa negara, contoh ya, negara-negara di utara, di Skandinavia ya, itu bisa saja ada midnight sun ya, matahari masih jam 12 malam. Jadi nggak tahu nih nggak jelas kapan buka sahur, bukan buka, karena masih ada matahari gitu. Nah, pada kondisi-kondisi seperti itu, memang biasanya MUI-nya negara sana mengacu kepada Mekah, waktu Mekah. Jadi diizinkan berbuka mengikuti waktu Mekah. Karena kalau enggak mereka nggak buka puasa. Yang kedua, kondisi-kondisi apa yang menandakan bahwa orang ini mengalami dehidrasi berat. Ya, yang paling gampang deh kalau masih seger, tapi kalau sudah mulai halusinasi, nah itu hilang konsentrasi, ngaco-ngaco ya, jalan nabrak-nabrak begitu ya, kemudian mulai nggak kenal orang hati-hati, itu dehidrasi berat. Kalau kondisi seperti itu harus minum, karena itu membahayakan kesehatan. Ya, itu dari sisi kesehatan, itu yang sangat mudah dipahami. Yang kedua, lihat tadi sekali lagi pada saat buang air kecil, kalau urinnya sangat pekat atau bahkan tidak lagi keluar urin, itu menandakan kita sangat dehidrasi dan itu bisa membahayakan kesehatan. Nah, pada kondisi itu tentu kita atau dokter akan menganjurkan agar segera minum air setiap berbuka. Demikian. Ya, tadi pertanyaan mengenai kemasan, air kemasan, bagaimana kemasan saya apakah yang kedua yang tidak, yang ini udah ya dari Indra ya, dari pertanyaan Mas Indra. Ya tentang climate change, saya menarik lagi G20 kan, nanti di Indonesia tuan rumah nih presidensinya. Ini selalu yang menjadi isu. Ya bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia. Air minum dalam kemasan plastik terutama kan, plastik. Makanya kita mendorong agar plastiknya itu biodegradable. Masalahnya kan plastik itu tidak bisa didegradasi kan oleh lingkungan, itu masalah. Jadi harus saya kira ke depan semua kemasan-kemasan plastik itu harus biodegradable. Yang kedua, plastik itu juga harus free dari bahan yang berbahaya, namanya bisphenol. Kalau Amerika udah bisphenol free. Kenapa? Karena bisphenol itu bagi perempuan itu nanti akan menjadi bibit investasi. Ya kalau dia hamil, anaknya itu nanti akan mengalami gangguan ovulasi. Ya dia tidak bisa, haidnya menjadi tidak teratur. Maka sekarang banyak sekali perempuan haidnya tidak teratur. Antara lain itu karena plastik tadi. Bukan hanya plastik di air minum ya, plastik di makanan itu juga berbahaya. Plastik untuk memasak. Nah ini saya kira dua hal itu sangat penting. Harus biodegradable dan harus bisphenol free. Ya. Kemudian tentu CSR ya, bahwa perusahaan-perusahaan atau industri-industri yang memproduksi makanan atau yang dalam kemasan dia harus bertanggung jawab tentunya terhadap produk-produk. Terima kasih. Ya baik, jadi ternyata kemasan-kemasan makanan minuman harus diperhatikan. Ya saya Profesor. Ya terima kasih. Dan saya lihat sudah ada produsen air minum yang menggunakan biodegradable. Memang harganya mahal, tapi kalau buat teman-teman yang perlu
semakin mudah kita bisa laksanakan, terutama di Jabodetabek. Bisnis kurma itu berkembang sekarang. Tapi kalau tidak, yang penting ya meskipun air putih, Bapak duduk dengan yang manis-manis gitu ya. Tidak punya yang manis, saya kira sudah kalah. Dan saya menambahkan, ya terkait disampaikan oleh Pak Sis dan Prof. Adi tadi betul sekali itu. Pada saat kemauan orang untuk banyak minum, pada saat kita edukasi hidrasi, itu memang sangat dipengaruhi oleh lingkungan kita. Kita sebutnya sebagai hydrogenic environment. Terutama kalau anak-anak nih, kenapa nggak mau minum? Saya malas minum, WC kotoran kotor. Ya kan? Itu studi kita. Anak-anak sekolah itu malas minum karena WC sekolah kotor. Dia nggak mau pipis di sekolah. Jadi penting sekali satu ketersediaan toilet atau kamar mandi ya. Ya benar tadi kalau di pulau memang kita pasti cenderung minumnya kita tahan ya. Walaupun tapi kalau cuaca panas kita minum juga lebih banyak. Yang kedua juga lingkungan, ketersediaan air minum. Itu di sekolah berapa banyak sekarang alhamdulillah. Ya kita edukasi terus bahwa hidrasi sehat itu harus didukung di diri sejak anak-anak. Sekolah harus menyediakan air minum yang sehat. Toiletnya bersih, air minumnya ada, sehingga anak-anak mau minum, dia kalau pipis gampang. Alhamdulillah di Masjid Babu Topa ya air minum banyak, toiletnya bagus. Tadi Prof. Adi sudah merasakan. Jadi ini penting sekali hydrogenic environment. Demikian. Oke, baik. Ini saya dapat pada dari panitia. Sebentar masih ada pertanyaan dari Zoom. Saya beri kesempatan juga untuk yang bertanya dari Zoom. Ini dari Rofiati. Ya, Rofiati, terima kasih pertanyaannya. Beliau bertanya begini, bagaimana menurut narasumber dengan program diet banyak minum air? Apakah akan berpengaruh pada ginjal dan organ tubuh lain ketika berpuasa karena ukuran kebiasaan yang berubah? Jadi mulai diet di Prof. Dietnya katanya hanya minum air aja. Kemudian apakah ibu hamil boleh berpuasa? Nah nanti Prof. akan jawab. Apakah tidak apa-apa terhadap janin dan kandungnya jadinya kekurangan cairan? Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagi ibu hamil yang sering muntah untuk mengganti cairan yang keluar bagaimana? Apakah ada jenis minuman yang baik untuk mengganti cairan yang keluar? Baik, mungkin silakan Prof. Silakan Prof. Dikop. Silakan Prof. Dikop. Prof. Pertanyaan. Silakan Prof. Pertanyaan. Ya, berkaitan sama diet, yang pertama tentunya sebelum melaksanakan diet sebaiknya memang harus konsultasi dulu dengan kondisi kesehatannya. Bisa jadi ada gangguan ginjal ya yang harus membatasi jumlah air. Jadi kalau memang gemuk ingin mengurangi berat badan, faktor-faktor gangguan penyakit yang lain nggak masalah, ya nggak apa-apa ya. Minum tadi bisa ditambah sampai 1 liter lagi gitu ya, jadi 3 liter. Dan banyak sudah penelitian ya, diet yang sama diberikan pada kelompok yang berbeda, terus yang satu lagi ditambahkan minumnya 2 sampai 4 gelas dari minumnya biasa, lebih cepat turun berat badannya pada kelompok yang minumnya air putih tadi ditambahkan ya, karena dia ternyata membantu metabolisme lemak, tapi juga rasa kenyangnya lebih cepat gitu ya. Nah, jadi ada memang manfaat air putih terhadap tadi membantu diet, tapi please kondisi awal tubuh harus diperiksa dulu, apalagi kalau usia sudah di atas 40-50, siapa tahu ginjalnya sudah nggak seperti dulu lagi ya. Anak-anak jangan mau, barangkali juga saya dapat dari Prof. Hamid, spesialis ginjal TNI, anak-anak pasca remaja sampai mahasiswa kan sudah banyak gangguan ginjal katanya gitu. Jadi dan anak-anak ini juga yang paling banyak ikuti diet kan. Jadi hati-hati ya, meskipun usianya masih muda, alangkah baiknya juga melakukan pemeriksaan. Terima kasih. Ya, ibu hamil jelas boleh berpuasa ya, justru mengajarkan ya anaknya begitu ya dengan agama sejak di dalam kandungan, dan itu sudah banyak studinya. Apakah berbahaya? Tidak. Studi menunjukkan bahwa asalkan si ibu itu minum cairannya cukup, ibu hamil tadi kan 8 gelas tambah 2 gelas ya 10 gelas sehari, yang bisa dipenuhi pada saat dia sahur, pada saat berbuka, pasca tarawih, tidak masalah. Makannya pun cukup, tidak masalah, dan yang paling penting ibunya tidak ada keluhan. Ibunya nggak lemes. Ya, kalau dia puasa dia lemes,
dia tidak bisa beraktivitas, ya tentu kan boleh membayar fidyah ya, kalau ibu hamil tidak berpuasa. Kemudian minuman apa yang bisa digunakan pada ibu hamil mengalami muntah-muntah ya, apa saja boleh. Ibu hamil silakan, tidak ada pantangan. Umumnya pada 3 bulan pertama pasti seorang ibu hamil itu senang minuman yang berpemanis memang. Bisa teh manis, ya bisa air sirup, tapi nggak apa-apa. Karena memang kebutuhan nutrisi ibu hamil dia bertambah pasti. Penambahan berat badan ibu hamil itu diperkenankan tambah 2 kilo per bulan. Maksimal 9 bulan itu bolehlah 12 kilo sampai 15 kilo berat badannya tambah kapal. Ya. Dan ini juga penting, sekarang banyak ibu-ibu hamil yang dia menjaga berat badannya. Ya takut nggak balik lagi, baca mainkan gitu ya. Tapi ini hati-hati nih, hati-hati karena banyak akhirnya jadinya jadi korban. Ya karena ibunya sibuk diet, ya kan tidak dikontrol dengan baik, pertambahan berat badan bayinya kecil, ya kan, cantik tadi ya, hati-hati. Jadi selama kontrol dengan baik, nutrisinya terpenuhi, cairannya terpenuhi, ibunya tidak ada keluhan, nggak ada masalah, ibunya berpuasa. Demikian ya, baik, cukup jelas. Saya beri kesempatan untuk yang hadir. Sebentar, saya sampaikan, silakan Anda Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Abu Abdullah, ini mewakili bidang pendidikan dari Yayasan Masjid Pulau Mas. Jadi yang pertama tentu kami apresiasi dan sangat bersyukur ini Dr. Boy dan Prof. Itu alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan talk show tentang kesehatan hidrasi sehat dalam puasa. Dan ini memang temanya berbeda dari mesin-mesin yang lain, dan ini luar biasa sekali lagi. Kalau di mesin-mesin yang lain itu, jadi kaitannya dengan air adalah yang menyangkut masalah ibadah. Tentu tentang 7 jenis air yang suci mensucikan, gitu ya. Kemudian di berbagai kitab-kitab klasik memang air itu menjadi bab pertama yang dibahas. Gitu. Dan alhamdulillah di Masjid Batu Taubah juga membahas air tetapi dalam perspektif yang lain. Nah, kemudian yang kedua, saya ini termasuk berasal dari daerah sponsor acara ini, gitu. Tepatnya di daerah Cidahu. Di sana banyak sekali pabrik-pabrik air, gitu ya, mulai dari air bening, air mineral, air berasa sampai berwarna. Gitu. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah sebenarnya tadi sudah juga disampaikan oleh Pak Sis pertanyaannya, tetapi ini mungkin perlu penegasan gitu ya. Karena kami juga sangat setuju tadi dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Iweko gitu, bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap pola makan atau pola minum suatu masyarakat. Nah di kita ini kan sekarang apalagi sedang berpuasa seperti ini ya, ketika buka puasa itu yang pertama adalah yang seger-seger biasanya yang kita minum, gitu ya, sirup beres gitu ya, kemudian ditambah kolak, ditambah lagi ya minuman atau makanan yang manis lainnya gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, ini tadi juga sudah disampaikan sebenarnya, bahwa minuman yang baik adalah yang sesuai dengan kadar suhu tubuh kita. Kemudian minuman yang putih atau air mineral sendiri. Nah, ketika kalau kami melihat teks dalam Nas gitu ya, dalam Al-Quran itu kan ada 63 kata alma atau air ini dibahas dalam Al-Quran. Yang 42-nya itu bersifat ma'rifah atau kekhususan gitu. Nah, dari air atau jenis-jenis air tadi yang paling sehat, sebenarnya kita juga tahu kan, itu yang paling sehat. Tapi karena sekali lagi itu budaya yang mempengaruhi cara kita berkonsumsi ya, itu seperti apa. Kemudian yang kedua, selain juga air, mineral dan sebagainya, ternyata setelah Allah menyatakan bahwa segala sesuatu itu diciptakan dari air. Tetapi kalau kita melihat fenomena yang ada sekarang, berbagai penyakit sebagaimana tadi disampaikan oleh Prof gitu ya, ada kelebihan kolesterol, kemudian diabetes, kemudian gula dan sebagainya, itu ternyata juga salah satu faktornya adalah dari air juga gitu ya. Nah, oleh karena itu
ini sebenarnya itu air yang kita konsumsi yang terbaik itu air apa? Kalau air zam-zam kan tadi lumayan, kalau 5 liter 400.000 itu habisnya. Kalau satu hari 18 itu hanya cukup untuk 2 sampai bahkan nggak nyampe seminggu kira-kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya beri kesempatan pada Pak Amin. Ya, silakan. Assalamualaikum. Salah satu minuman yang paling digemari Rasul itu namanya nabis. Nabis. Nabis itu mungkin sejenis tonik alkali. Tonik. Oke, kita begini. Rasulullah tentang di bulan Ramadan itu pasti berhubungan dengan minuman nabis, yaitu kalau buat sendiri 3 biji bunga direndam antara 10 sampai 12 jam. Input water mungkin. Kalau berdua dia 5 atau 7, kalau bertiga 9, 11 atau ganjil. Kalau saya tidak masalah, tapi istri saya masalah. Tidak berani. Pertanyaannya adalah apakah nabis ini, yaitu rendaman air bunga, itu bagus untuk mereka yang punya diabetes? Itu satu. Yang kedua, kan setelah kita minum prosesnya seminggu itu, kemudian saya tambah lagi makan kurma pada saat berbuka. Jadi namanya manis ini double. Nah, pertanyaannya bagaimana dari segi gizinya? Terima kasih, Prof. Oh, saya tambahkan. Rasulullah kalau sudah sampai 2 hari itu harus dibuang, karena dia mengatakan yang dianggap tadi. Ya, kalau masih 1 hari masih bisa, tapi itu fermentasinya sudah meningkat. Silakan Pak Sarul. Saya tambah pikir mengenai air kelapa. Air kelapa itu gimana ini? Karena sudah juga ada air kelapa. Saya cuma mengenai air kelapa itu. Ya, air kelapa. Baik, terima kasih. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama tadi mengenai air yang terbaik itu yang matang berapa? Kemudian tadi air nabis, air kurma, apakah itu orang diabetes, dan kemudian tadi saya mengenai air kelapa, katanya kurang baik untuk kesehatan. Ini bagaimana? Silakan, Prof. Alexan. Ya, kalau terbaik dari sisi peristiwa kan sudah dijawab tadi. Tapi memang kasus kita kan nggak bisa sekian lah. Karena itu ya kita jatuhnya kalau grade kedua lagi kan grade ketiga sesuai dengan daya beli kita, kemampuan kita, dan juga kesehatan kita. Karena ada orang tertentu juga yang sudah dianjurkan tidak cocok lagi, misalnya pH-nya terlalu tinggi. Karena air tawar salah satu cirinya juga pH-nya kan di atas 7. Ya mineralnya komprehensif. Karena orang tertentu kalau ada gangguan dianjurkan bermineral yang seperti itu. Jadi ini kan harga kita seperti normal. Jadi menurut saya laki-laki yang saja air putih yang memenuhi persyaratan kalau kita minum itu tidak muntah, tidak ada gangguan penyakit. Silakan masing-masing menerjemahkan, saya nggak boleh bilang merek gitu kan. Ya. Kemudian lantungan dari ya sekarang nama itunya di dalam kuliner namanya infus water, air di mana ada infusi dari zat-zat yang dari buah tadi juga potong buah kurma itu nanti kurmanya setelah 2 itu bulan. Ya artinya itu glukosa yang terlalu lebih rendah, ya nggak terlalu terasa manis. Kalau airnya sempat berwarna agak kekuningan nggak atau kekuningan, kemudian ada kurma karena ada glukosa aman. Kalau dia agak kekuningan berarti berbagai antioksidan ya yang ada namanya antioksidan semakin keluar karena dijadikan oleh matanya. Kalau buah yang dipotong dan punya buah berair, memang itu ada vitaminnya terlalu juga ke air. Tapi kan karena buah ini tadi memang seperti mangga, jeruk, apel. Kalau kurma kan kulitnya agak
misalnya khusus ya, kecuali tadi kurma yang sudah rusak itu kan pecah berair, nah itu akan lebih banyak dia terlarut. Kalau memang yang di infus tadi yang dia dan kayak tadi ada kurma yang agak basah, kayaknya potensi kelarutannya lebih besar. Terutama dari vitamin larut sama beberapa pewarna alami yang itu mengandung sebagai oksigen. Benar ada bukti bahwa itu beberapa sebagian penyakit tertentu, tapi logikanya dibanding makan korma utuh, itu kan korma utuh saja lebih tinggi dibanding yang terlarut. Ya. Nah kalau memang itu sunnah, saya pikir pasti itu ada hikmah ya bahwa sehingga manusia ya ada bukti. Tapi logikanya juga itu air itu tadi. Alkohol memang kalau tadi buah-buahan yang manis direndam beberapa hari bahwa itu banyak bukan di alkohol kan menurut itu kan. Jadi saya kira wajar. Jadi itu harusnya apa tadi? Oh harusnya itu kalau makan kurma itu akan lebih banyak banyak. Tapi untungnya kurma itu manis dia banyak serat. Ya, jadi beda dengan kalau kita makan buah mangga, buah pepaya, seratnya sedikit dia manis, itu sama-sama ada warna alami yang bagus. Tapi kurma tadi seratnya lebih tinggi. Kalau nggak salah itu respon gula darahnya lebih tinggi ya, 65 hingga glikemik istilahnya dengan kedokteran dan kesehatan dibanding dengan kalau kita makan nasi itu kan kita 50-45 ya, cepat menjadi gula darah. Ya, terima kasih Dr. Boy. Jadi tadi saya menambahkan dengan Prof. Hadim, hidrogenik environment itu penting sekali, betul. Karena memang di data yang kita miliki harusnya itu jumlah kalori yang masuk. Ya tadi Prof. Hadim menyampaikan kalori katakanlah kita 1.500 lah, rata-rata 1.700 kalori per hari. Itu 10% ya, tidak boleh lebih dari 10% itu berasal dari minuman. Tidak boleh lebih dari 10%. Dan data di Indonesia sekarang sudah lebih. Ya penduduk Indonesia mendapatkan kalori dari minuman itu mungkin yang sudah lebih dari 10% ya, 12%, 13%. Dan itu berbahaya. Dan jangan sampai seperti Jerman, Amerika, sehingga mereka angka diabetes mellitusnya tinggi, angka obesitasnya tinggi. Karena itu kantin di sekolah itu harusnya nggak boleh tuh jualan minuman berpemanis, ya kan? Kalau di luar negeri pajaknya tinggi dia, ada taxnya, kayak sugar sweetened beverage. Ya. Karena itu tadi hidrogenik environment. Jadi minuman yang disediakan harusnya minuman yang tidak berpemanis dan seterusnya. Ini sangat penting dalam edukasi bagi edukasi dan sehat sejak anak-anak. Makanya kita meluncurkan komik Amir tadi, ayo minum air, itu sengaja karena kita didik edukasi dan sehat sejak PAUD. Kemudian Pak Hamid betul sekali, kurma itu saya menyambung Prof. Hadim. Kurma itu memang indeks glikemiknya lebih rendah, Prof. Lebih rendah, jadi dia merubah dibanding yang lain, indeks glikemiknya 45 di bawah 45. Jadi satu makanan tinggi kalau dia bisa mengkonversi karbohidrat menjadi glukosa lebih cepat. Itu nasi itu tinggi, mie itu tinggi. Nah, kurma itu rendah, jadi dia mengkonversi karbohidrat menjadi glukosa itu rendah sekali. Kemudian juga ada kadar magnesium yang cukup tinggi sehingga bisa menghambat metabolisme yang menghasilkan kadar glukosa tinggi di dalam darah. Oleh karena itu beberapa penyakit penderita diabetes mellitus memang kalau ingin makan manis ya makan kurma jauh lebih baik dibandingkan yang lain-lain. Ya mungkin nanti kalau infused water tadi itu kalau diteliti pasti lebih baik. Dan itu akan dibahas di talk show yang kedua. Talk show kedua tanggal 17 April itu akan berbicara Dr. Ridilai Sitarigan tentang kencing manis termasuk puasa, manfaat puasa dan makanan-makanan termasuk buah-buahan tadi. Saya kira itu penting. Kemudian tadi lagi kelapa ya. Kelapa tentu itu adalah sumber kalium. Ya sumber kalium yang sangat banyak. Ya buah-buahan ya, kelapa, pisang, apel itu kalium dan kalsium yang tinggi. Biasanya sangat baik pada orang-orang yang lelah, yang dehidrasi. Itu yang nomor satu harus adalah kalium. Jadi tanda-tanda
saat berbahaya, hipokalemi itu bahkan bisa kejang seperti itu. Makanya dulu kan orang minum air kelapa gitu itu baik karena kaliumnya tinggi sekali. Dan juga biasanya agak-agak ngantuk ya kalau kita mengonsumsi kalium tinggi atau kalsium tinggi seperti itu. Jadi sedikit saya rawat tadi betul ya, saya jawab antara tadi saya membandingkan informasi sama ini. Jadi kalau nanti ini video mau di ini tolong diedit ya. Ya, terus tentang air kelapa ada vitaminnya dibanding dengan air mineral. Ada vitamin C di sana, ada vitamin C, ada vitamin D juga ada di sini. Oke, baik. Kelapa tua dan kelapa muda juga beda di ternyata. Ya, jadi kalau glukosanya tadi lebih banyak di kelapa muda dan di kelapa tua gitu ya. Lemahnya di kelapa tua di air yang berkurang. Oke, baik. Tidak terasa waktu kita. Ya, saya beri kesempatan mungkin pertanyaan terakhir. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suatu acara yang luar biasa. Kalau kita biasa ya, ya di acara ini ada 2 profesor itu biasa. Tapi kalau acaranya di masjid ini luar biasa. Apalagi moderator kita adalah orang yang sangat terkenal. Jadi sekali lagi saya mewakili Risbat nih posisinya. Tadi kan banyak dibicarakan oleh pembicara adalah hal-hal yang sebetulnya banyak untuk orang-orang yang dalam kondisi normal ya, dalam kondisi sehat. Nah kita juga, teman-teman kita nih, remaja-remaja kita juga di dalam bulan puasa ini masih banyak aktivitas yang dikerjakan. Mungkin ada yang masih main bola, ada yang masih main basket. Nah menurut Profesor gimana nih baiknya? Apakah di pagi hari atau di siang hari atau mendekati berbuka puasa kalau kita berolahraga sehingga begitu haus langsung buka puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menarik dari saudara ini ngobrol olahraga mungkin ekspor bola, apa bolanya di pagi atau di sore kayak gitu. Silakan. Ya, dan sama ini juga sahabat senior dari guru kami juga. Ya, dari sisi praktis tentunya, nomor 1 ya kita tidak ingin lah bahwa teman-teman yang berpuasa kemudian olahraga dia mengalami dehidrasi sehingga akhirnya terpaksa buka puasa gitu ya. Itu dari sisi praktis. Oleh karena itu sepakat, memang banyak ya orang olahraga itu dilakukan sesaat menjelang berbuka atau bahkan kalau pertandingan dilakukan setelah buka puasa. Yang kedua tentu persiapan yang penting pada saat sahur. Tentunya orang yang aktivitasnya tinggi, tadi Prof. Hadi sudah menyampaikan bagaimana orang-orang yang memiliki aktivitas yang tinggi, apalagi olahragawan, tentu sahurnya berbeda. Ya, karena dia harus menyiapkan diri dulu kalau dia latihan, apalagi tentu konsumsinya mesti dihitung itu berapa kebutuhan kalori, mengikuti kebutuhan cairan. Saya kira demikian Dr. Suwantono, terima kasih banyak. Ya, silakan Pak Risa. Ya, terima kasih. Saya setuju tadi Prof. Riko. Terima kasih Prof. Suwantono. Alasan Dewanti RSPN dari saya banyak seperti ini. Lawan jadi luar biasa ini. Tergantung juga tujuannya ya. Ketika orang agak gemuk ingin menguras lemak, maka olahraga beban itu tidak harus berkeringat ya. Itu bisa dilakukan lebih awal supaya switching dari sumber glukosa dari glikogen tadi cepat ke sumber lemak. Karena kalau tadi sore hari kalau tujuannya tadi untuk sedikit menguras lemak ya. Tapi kalau tujuannya tadi hanya untuk bugaran, saya setuju tadi sore-sore apalagi kalau berkeringat. Jadi kalau tadi ada tujuannya termasuk ibu-ibu juga ya, entah itu dengan cara angkat beban, klaim dan lain sebagainya. Jadi katakanlah pagi hanya jalan saja karena kelihatan beringat pagi hari, badannya dingin, termasuk lemak juga pasti dingin ya. Tapi kira-kira nanti setelah zuhur sambil setelah zuhur kan kita punya cukup
waktu di atas sajadah, tidak push-up di atas sajadah, tidak buat plank, kemudian angkat beban, tak 2 botol aqua gede, berapa yang 14 liter begini, kalau galonnya ada tim, galon ya, atau ke dinding barangkali ya, itu juga untuk membentuk otot dan merubah sumber energi kita bisa cepat mengambil yang dari cadangan. Terima kasih, silakan. Oke, baik. Ya, tidak terasa nih waktu sudah 11:15, jadi saya sudah dikode sama panitia yang sudah habis waktunya. Cuma ini terakhir ini saya minta kesediaan dari Pak Hamid. Ya ini kan kita bicara mengenai air, kita bicara mengenai bagaimana cara minum air yang baik. Nah mungkin Pak Hamid bisa berikan masukan buat kita informasi buat kita semua yang muda-muda ini, bagaimana sih ada prosedur untuk cara minum yang baik. Boleh nggak minum sambil berdiri, apakah harus duduk, kemudian bagaimana cara minumnya? Mungkin Pak Hamid silakan dari waktu Pak Hamid, silakan Pak Hamid. Ini untuk kapasitas ya. Jadi kalau Rasulullah itu minumnya satu teguh. Jadi tidak pernah Rasulullah itu minum klok gitu. Jadi satu. Yang kedua, Rasulullah sangat tidak suka bernafas ke dalam gelas. Bernafas ke dalam gelas. Bernafas. Jadi minum bernafas. Yang ketiga, Rasulullah melarang meniup makan atau minuman panas. Jadi kalau mau didinginkan jadi kayaknya jangan ditiup. Ya, itu misalnya berbahaya. Yang keempat, Rasulullah la yashrabanna ahadukum qa'iman. Kalau minum jangan sekali-kali berdiri. Apalagi makan. Minum saja tidak boleh baik makan. Itu mungkin Prof bisa menerangkan bagaimana kalau minum berdiri itu risikonya. Yang berarti adalah sekian tegukan bismillah, selesai tegukan alhamdulillah. Tegukan bismillah, selesai alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Hamid masukannya. Jadi kita sudah masuk di ujung akhir acara. Sebelum saya nanti mengumumkan 3 orang yang mendapatkan voucher GoPay OVO dari pihak sponsor, saya mungkin mohon dari Prof. Hadinsa mungkin take home message, mungkin pesan-pesan yang akan sampaikan berkaitan dengan hidrasi sehat dalam puasa. Silakan Prof. Hadinsa. Baik, terima kasih Dr. Boy dan teman-teman semua termasuk mitra hari ini kita bicara tentang pentingnya air, khususnya bagi saya tadi untuk kesehatan. Kalau air ini pentingnya sejak dari kita lahir sampai kita bertua, dan di dalam kehidupan sehari-hari air ini buat orang-orang tertentu tentunya ada keputusan ya. Bisa jadi kita bukan lebih dari 18, bisa jadi kita kurang dari 14. Ketika kita berolahraga, berkeringat, ketika kita melakukan gerakan-gerakan yang lebih intens, tentunya lebih banyak. Ketika kita dipanas terik matahari, ketika kita di suasana lebih dingin, tentunya kebutuhannya akan lebih meningkat. Begitu juga umur ya, anak-anak tentunya beda dengan orang dewasa, nanti kebutuhan berbeda dengan lansia juga demikian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Prof. Vito. Ya, baik, terima kasih. Saya menyambung sampai ke Prof. Hadin. Jadi yang harus kita hindari tentunya jangan sampai kita mengalami dehidrasi dan kekurangan cairan yang kronik. Ya, jangan sampai kita mengkonsumsi cairan di bawah 1,2 liter per hari. Jadi artinya di bawah 5 gelas per hari itu sedikit sekali. Karena efeknya dalam jangka panjang tadi sudah disebutkan ya, kemungkinan bisa mengalami gangguan ginjal, ya, kemudian penyakit metabolik, kardiovaskular, kencing manis, ini yang harus kita hindari. Dan yang kedua dalam berpuasa kita tahu ya kita punya waktu untuk mencukupi hidrasi agar cukup. Yaitu tadi ya, kalau 2 liter dengan bisa 422, 242 atau 332 ya 3 gelas saat buka puasa, 3 gelas saat tarawih, 2 gelas minimal ya itu minimal pada saat sahur. Dan yang terakhir
Yang paling mudah untuk memantau bahwa status hidrasi kita adalah pada saat kita buang air kecil. Jadi mungkin nanti Pak Hamid di masjid kita nanti kita akan lengkapi dengan stiker, ya stiker untuk mengenali apakah status hidrasi kita cukup atau tidak dengan warna kuning. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mengumumkan 3 orang pemenang yang mendapatkan voucher. Ini nanti sudah dipilih oleh Prof. Iko dan sudah dipilih oleh Prof. Hadinsa. Jadi yang pertama yang mendapatkan voucher sebesar Rp250.000 dari pihak sponsor. Yang pertama adalah Bapak Ahmad Murtado. Ya, silakan Pak Ahmad. Ya, nanti ini bisa menghubungi panitia, menghubungi Yuli untuk nanti dapatkan voucher kopinya. Kemudian yang kedua, nah ini siapa yang kira-kira ya? Oke, berikutnya adalah Ibu Rosi ya. Ini mendapatkan voucher Rp250.000 nanti akan hubungi panitia. Ya, baik. Oke, bisa betul-betul ya. Kemudian yang ketiga ini saya sampaikan atau diberikan kepada penanya yang bertanya dari Zoom. Ya, ini kita berikan kepada Novrianti. Ya, Novrianti, selamat Novrianti. Baik, bukan berarti ya Bapak Ibu sekalian sudah bertanya tadi dari Zoom. Banyak sekali pertanyaan masuk, tapi mohon maaf karena keterbatasan waktu tidak semua kita bisa bacakan. Juga saya yakin ada Bapak Ibu sekalian semua pertanyaan baik-baik. Ya, waktu itu terima kasih atas partisipasinya, atas kesempatannya waktu hadir di acara pada pagi ya siang hari ini. Dan sebagai kesimpulan, memang kalau kita mau minum, kita mau hidrasi, kita harus betul-betul memilih ya. Jenis minumannya, jumlahnya, cara minumnya yang sudah disampaikan oleh Pak Hamid ya, ini semua harus kita lakukan. Dan karena minum memang kebutuhan primer kita sehari-hari, dan ini memang harus betul-betul diperhatikan agar kita minum dengan air yang sehat, air yang baik untuk kesehatan kita. Baik, kita akhiri acara pada siang hari ini, acara talk show siang hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak pada Prof. Hadinsa, terima kasih banyak Prof. Iko, terima kasih banyak untuk semua Bapak Ibu semua yang hadir maupun yang ada di Zoom dan di channel YouTube dalam Batu Toba. Saya berterima kasih, mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kembali kepada MC, silakan. Ya, terima kasih kepada Dr. Boy Abidin yang telah moderatori acara kegiatan pada pagi hari ini hingga menjelang siang ini. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada narasumber Bapak Profesor Dr. Insinyur Hadi Hardiansyah MS beserta Profesor Dr. Budi Wiwiko. Saya ucapkan terima kasih, luar biasa sekali ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Dan saya melihat atensi daripada peserta yang luar biasa, Prof, daripada pertanyaan-pertanyaan dan taksau-taksau baru ini sangat menarik sekali. Ya, mari kita bentuk tangan bersama-sama. Dan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Oke, acara selanjutnya yaitu pemberian hadiah atau santunan kepada santri TPA Masjid Bogor Toba dan Bapak daripada Masjid Bogor Toba yang akan diwakili oleh Bapak Dr. Apa mana orangnya? Pak Agib Pratomo. Foto dan tempat silakan. Untuk santrinya boleh maju. Saya dengan Oke, silakan. Di tengah aja Pak. Pak, ngadep. Ya, tahan satu. Ya.
Oke, sebelum menutup acara pada pagi hari ini, izinkan saya bahwasannya talk show kesehatan ini merupakan rangkaian daripada kegiatan Masjid Bogor Toba di bulan Ramadan. Karena bahwasannya ada 3 seminar kesehatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 April di hari Ahad 17 April, yaitu tentang puasa mencegah penyakit degeneratif dan pembuahan metabolik. Ini sangat menarik sekali ya. Karena dengan berpuasa kita bisa mencegah penuaan ini, yang akan dimoderatori oleh Bapak Dr. Raden Sumargono. Dan akan diterusuri oleh Dr. Pipri Basara Hinarso beserta Dr. Tri Judi Edi Tarigan. Nah, itu untuk talk show kesehatan di tanggal 17 April. Lalu di tanggal 24 April ada talk show lagi untuk menutup kegiatan Ramadan, yaitu manfaat puasa bagi kesehatan, yang akan dimoderatori oleh Dr. Ahmad Muradi dan Dr. Muhadi, lalu Dr. Uko Isa Prawiharjo dan Dr. Cynthia Olivia Marwin Jasirwan. Nah, ini untuk talk show terakhir di tanggal 24 April. Lalu ada beberapa rangkaian kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Masjid Bogor Toba di bulan Ramadan ini, yaitu pada tanggal 8 April nanti ada kegiatan donor darah yang mana dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 8 April waktu ba'da asar hingga menjelang berbuka puasa. Lalu di tanggal 10 April kami dari Rismabat Remaja Islam Masjid Bogor Toba mengadakan festival Ramadan berupa lomba Pildacil dan MHQ. Lalu di tanggal 17 April, kalau di 17 April pada pagi hari ada talk show tentang puasa mencegah penyakit degeneratif, itu di pagi harinya. Di sore harinya kami dari Rismabat menyelenggarakan santunan dan berbuka puasa bersama anak yatim. Itu di waktu ba'da asar hingga menjelang maghrib. Lalu Masjid Bogor Toba menyelenggarakan itikaf yakni 10 hari menjelang Idul Fitri. Dan untuk informasi selengkapnya bisa menghubungi kantor sekretariat Masjid Bogor Toba Polres. Baik, karena waktu sudah mendekati untuk sholat zuhur, izinkan saya menutup acara ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber dan pembicara bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fatihah dipamit. Mohon maaf apabila ada kekurangan serta kesalahan-kesalahan kata yang terucap dari bibir saya. Allahumma maaf bila qawli qaritu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada sisi foto? Silakan Pak. Foto. Maskernya lepas bentar.
Begini, Prof. Prof. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Napas 1, 2, ragu-ragu ya. Siap.